Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat? Alhamdulillah Kiai. Ini Pak Kiai. Ini Ustaz. Hati kita ini memang gini, belum bersih lah gitu guys. Ada soal umpamanya gimana kiat-kiat supaya hati kita bersih. Karena gini Kiai, ada orang menyakiti kita, udah kita rela, kita udah memaafkan gitu, udah. Tapi suatu saat atau kita di sholat, kenapa kita ingat gitu, Ustaz, gitu. Nah, dia udah berbuat nggak baik buat kita udah ya udah nggak masalah gitu. Tapi kadang-kadang tuh ada hati lagi ingat lagi. Nah, satu itu kiat-kiatnya gimana supaya kita ada kamilnya gitu, Ustaz, bersih gitu. Karena gini Ustaz, apakah perasaan itu yang katanya gini Ustaz, perasaan kita sebagaimana perasaan orang itu juga, apakah itu Ustaz? Gitu, Kiai. Jadi saya ingin kiat-kiat itu supaya hati kita juga udah plong gitu udah. Tapi suatu saat jangan ingat lagi. Kalau ingat saya kadang-kadang ada tanda tanya kenapa ingat lagi Ustaz Kiai, bahwa kita ingat perbuatan itu sama kita kok waktu itu sakit gitu. Nah, gimana hati kita supaya lurus gitu. Nah, dan juga Kiai begini, ada pertanyaan dua, ada kita niatnya baik, tapi niat kita baik nggak apa-apa, tapi lidah kita bicara mungkin pendapatnya kurang baik, dan niat kita nggak ada dijelekan, itu orang itu menganggap kurang baik. Oh, kamu begitu ya? Itu kan hati kita baik. Nah, apakah itu menyakitkan orang atau gimana ya? Terima kasih. Baik. Jadi yang kedua, jadi bagaimana ini lidah kita, nggak ada ceritanya kalau orang niatnya baik lalu kemudian keluar dari mulutnya yang buruk-buruk, nggak ada. Kalau teko isinya susu, nggak mungkin keluar dari mulut teko kopi, nggak mungkin, mesti keluarnya susu lagi. Itu menunjukkan indikasi kalau hati itu baik atau tidak, yang keluar dari mulutnya apa, begitu. Sebab yang namanya teko tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang ada pada isi teko. Jadi lalu bagaimana kita, kok ada yang nyakiti kita lalu kita muncul ingat lagi. Memang inilah diantara bagaimana cara kita menata kita punya hati, yang harus kita tanyakan dalam diri. Kenapa kalau pengajian baru juga ditutup linknya langsung lupa? Kenapa yang buruk-buruk yang disimpan mulu, yang di dalam hati? Kenapa enggak yang bagus-bagus? Ini ada satu yang salah di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita harus pandang yang bagus-bagus. Bila kemudian kita ingat, sebetulnya ingat itu adalah manusiawi, tidak boleh dihilangkan. Antara memaafkan itu bukan maknanya melupakan, Bapak. Kita harus bedakan antara memaafkan dan melupakan. Contoh, Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kita udah maafin, tapi nggak boleh dilupain ini sejarah bahwa kita 350 tahun dijajah. Itu adalah sebagai bentuk sejarah. Cuman ketika terlintas, langsung hilangkan itu, sehingga tidak ada perasaan kita benci sama Belanda sekarang. Itu kasus yang lama, tapi nggak boleh hilang. Ini kisah ini bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda. Kalau hilang ingatan itu, berarti kita gila, Bapak. Bukan manusia lagi, orang gila kita, manusia yang gila. Maka ingat pada satu sejarah, enggak jadi masalah, karena ini di luar kendali kita. Cuman kalau terus-terus diingat-ingat, yang dipikirin oleh hati kita, sampai enggak bisa tidur kita, Bapak, miring kanan. Ngapa dia begitu, padahal masuk kerja waktu itu, begitu dipisahat dapat saya, tapi kelakuannya kayak begitu sama saya. Miring kiri sampai jam 11, sampai jam 12, sampai jam 1, mikirin orang, yang orang kita pikirin malah enak ngorok, tidur, nyenyak. Ini yang bermasalah adalah hati kita. Oleh karena itu, bagaimana cara ini menghilangkan ini? Tahapan-tahapan selanjutnya, karena ini adalah pembuka, ada langkah berikutnya. Ada namanya taubat, ada namanya istiqomah dalam taubat,
ada namanya muhasabah, ada namanya muraqabah di dalam taubat dan seterusnya ke atas. Maka ini langkah-langkah untuk membersihkan hati kita dari segala kekeruhan-kekeruhan hati. Singkatnya, yang namanya orang nyakiti kita masalah dia dengan Allah. Kalau kita ingat-ingat terus, ini masalah kita. Belum rapinya hati kita. Bersihkan pelan-pelan, minta sama Allah kebersihan hati. Baca itu doa semacam Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fahish. Ini adalah doa bagaimana hati kita dibersihkan biar dihilangkan kebencian kepada orang yang jahat sama kita. Yakini kalau orang nanam duren pasti buahnya duren, kalau orang nanamnya berenuk pasti buahnya berenuk. Bila dia jahat, jangan juga kita menjadi orang jahat kayak dia. Kalau begitu sama-sama jahat kita. Pelan-pelan jadikan dia pelajaran agar supaya kita tidak melakukan tindakan seperti dia. Dan inilah yang diamalkan oleh para sufi di dalam bagaimana membersihkan hati kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita mengartikan memaafkan lalu kemudian melupakan. Itu beda. Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Ini kita udah maafin, tapi sejarah tidak boleh kita lupakan. Melupakan sejarah namanya kita sudah tidak ada kewarasan di dalam jiwa kita. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Baik Bapak Ibu yang dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Bila ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Kiai Haji Fahrudin, insya Allah akan dijawab oleh beliau sehingga kajian pada malam hari ini mengenai hati atau di luar dari topik insya Allah dijawab oleh silakan. Waalaikumsalam Pak Irwan Lubis. Ustaz, kebetulan saya hari Sabtu kemarin ikut sholat subuh di Masjid Kuah pada Batam. Di situ Ustaznya adalah Atian Ali, mungkin kenal ya, Ali MKI, Atian Ali, Atian Ali. Nah, dia membahas mengenai ruh nih Ustaz. Bukan, sorry, maaf, bukan soal ruh, dia kemarin membahas